sama. Tidak ada yang lebih dulu. Namun hari ini si kakak terlambat sampai ke sekolah, sedangkan si adik tidak terlambat. Setelah ditanyakan kepada si adik, adik menjawab bahwa tadi dia berjalan dengan sedikit berlari menuju sekolah, sehingga mendahului kakaknya yang tadi sama-sama berjalan dengannya menuju sekolah. Menurut kalian, mengapa si adik itu bisa tepat waktu sampai di sekolah? Sedangkan kakak berjalan pelan-pelan. Kenapa ini? Kakaknya berjalan dengan lambat, sedangkan si adiknya apa? Dia berjalan kemudian sambil berlari. Yang dibuat oleh adik dan kakak tadi itu, di mana perbedaannya? Waktu sampai. Di waktu sampainya. Nah, itu cerita itu tadi berkaitan, ada kaitannya dengan yang kita pelajari hari ini, yaitu dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Kita akan belajar itu hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Setelah kalian menyimak cerita, kalian melakukan simulasi berjalan dan mengamati video pembelajaran, kalian dapat menguraikan hubungan kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kalian simak cerita berikut. Dengar dan yang lain baca dilihat di depan toh. Di sekolah akan diadakan perlombaan dalam rangka memeriahkan Hari Guru. Salah satu lomba yang akan dibawakan itu adalah lomba lari. Jarak lintasan lapangan nanti yang harus ditempuh itu oleh pelari yaitu 100 meter. Agar menjadi pemenang, setiap pelari itu harus menyelesaikan lintasannya itu dalam waktu 5 menit. Dalam waktu berapa? 5 menit. Kira-kira apa masalah yang dihadapi serta lomba dalam cerita? Waktu yang 5 menit. Ya, waktu yang harus mereka tempuh itu adalah 5 menit. Kemudian apa lagi? Jarak yang ditempuh itu adalah 100 meter. Kemudian yang paling penting apa? Bagaimana caranya untuk menjadi pemenang? Nah, itu nanti ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari pada hari ini? Kecepatan, jarak, dan waktu. Sekarang ibu minta 2 orang, ini Rosti dengan Firan, maju di sini. Sekarang kalian berdua berjalan di sini startnya, kemudian ujungnya sampai di sana. Kita sama-sama perhatikan kira-kira bagaimana berjalan dari Rosti dan juga Firan. Siapa yang sampai lebih dahulu? Firan. Yang kedua siapa? Rosti. Kira-kira menurut kalian mengapa? Ya, itu berarti apa? Silakan duduk Rosti dan juga Firan. Terima kasih. Ada kaitannya dengan ini. Coba kalian perhatikan papan rumus yang ada di sini. Yang kita pelajari ini, bahwa kecepatan itu ada hubungannya dengan apa? Jarak dan juga waktu. Untuk mengetahui berapa kecepatan seorang, kita menggunakan rumus ini. Bagaimana caranya? Caranya dengan apa? Kalau kita ingin mencari tahu kecepatan, kita tutup di huruf K. Berarti yang nampak di sini apa? J per B. J dan B. J per B. Jaraknya dibagi dengan waktu tempuhnya. Perhatikan dan cermati apa yang disampaikan di dalam video. Setiap pagi kita pergi ke sekolah. Ada yang menggunakan mobil, motor, sepeda, dan ada juga yang berjalan kaki. Baik, karena kalian sudah mengetahui hubungan antara kecepatan, jarak, dan juga waktu, nanti
jaraknya 30 meter ini 30 meter, jadi nanti larinya sampai di sini. Sudah siap untuk berlari? Nah, ini garis startnya sampai di garis finish. Nanti teman-temannya kalian, kalau kalian sampai di sana, mereka mencatat berapa waktu. Oke. Sekarang kegiatan lanjutannya, kalian diskusikan dalam kelompok kira-kira berapa kecepatan teman kalian itu saat berlari tadi. Berlari 28 detik. Untuk mengetahui kecepatannya bagaimana sih? Kecepatan jarak berbanding waktu. Silakan. Peserta pelari nomor 1 Alvin, jarak 30 meter, waktu tempuh 6 detik, kecepatan 5 meter per detik. Apakah kecepatan lari setiap anggota kelompok berbeda? Jika ya, apa penyebabnya? Ya, karena peserta yang satu berjalan terlalu cepat dan peserta yang satu berjalan terlalu lama. Kecepatan berlari dipengaruhi oleh jarak dan waktu tempuh. Siapa yang mau memberikan sanggahan kepada kelompok 1? Ayo silakan dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Yang pertama itu bukannya berjalan. Bisa diterima kelompok 1? Bisa. Harusnya di situ apa kelompok 4? Berlari. Karena tadi yang kita lakukan di luar itu apa? Berlari. Ya betul. Berlari itu berjalan tadi? Berlari. Diperbaiki. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, sebelum lanjut presentasi ke kelompok 3, kita lakukan ice breaking. Kita bergerak. Tangan diputar-putar, bergerak. Tangan diputar-putar, pegang wajah. Tangan diputar-putar, pegang lagu. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Oke, selesai. Pertanyaan, kira-kira berapa ya kecepatan yang harus digunakan oleh pelari agar bisa menjadi pemenang? Yuk kita menghitungnya. Diketahui, dalam bacaan kata kita sudah mengetahui jarak dan waktunya. Jaraknya yaitu 100 meter dan waktunya 5 menit. Ditanya, kecepatan yang harus digunakan oleh pelari agar bisa menjadi pemenangnya. Penyelesaian, kecepatan jarak ke waktu sama dengan jarak 100 meter berbanding dengan waktu 5 menit sama dengan 100 dibagi 5 menit, 100 meter dibagi dengan 5 menit sama dengan 20 meter per menit. Jadi kecepatan yang harus digunakan oleh pelari adalah 20 meter per menit. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Jawaban dari kelompok 4? Ada? Tidak ada. Ya, betul. Karena jawaban dari kelompok 4 sudah tepat. Baik, tadi jawaban pas presentasi itu belum tepat menempatkan satuannya. Kalau kita simulasi di luar tadi itu harusnya satuan jaraknya apa tadi? Meter. Ya, betul. Satuannya adalah meter. Sedangkan waktunya apa? Detik. Betul. Karena tidak ada yang berlari sampai 1 jam. Sedangkan ada kelompok tadi yang menempatkan satuan waktunya itu jam di situ. Berarti itu belum tepat. Di soal nomor 2 tadi diketahui jaraknya berapa tadi? 100 meter. Ya, jarak 100 meter. Kemudian waktunya berapa? Waktunya itu 5 menit. Berapa kecepatan? Rumus kecepatan itu apa? Jarak ke
itu kita sama-sama buat kesimpulan. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Tentang jarak, kecepatan, dan juga waktu. Dari kecepatan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh jaraknya dan juga dengan waktu. Ini, jangan lupa dengan rumus JKB. Kalau ingin mengetahui kecepatan, berarti rumusnya bagaimana? Jarak dibanding waktu. Berarti rumus waktu itu apa? Jarak dibagi kecepatan. Ya, betul. Jarak dibagi kecepatan. Jangan lupa JKB. Bisa dipahami semua? Ya, hari ini kita sudah belajar tentang jarak, kecepatan, dan juga waktu. Bagaimana hubungan antara ketiga hal ini, antara jarak, kecepatan, dan juga waktu. Untuk mengetes apakah betul-betul kalian sudah paham, kalian mengerjakan soal evaluasi. Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai silakan kumpul. Jangan lupa apa yang kita pelajari hari ini. Minta kita semua untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini, seorang pimpin kita dalam doa sebagai ungkapan syukur kita karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Teman-teman, izinkanlah saya untuk membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Bagi yang beragama Katolik, mari mengikuti doa ini. Doa dimulai. Kita dulu bangun.